pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi Rusia tahun 1917, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dunia yang mengubah Rusia menjadi negara komunis pertama di dunia. Nah, awal mula revolusi Rusia dapat ditelusuri dari peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday yang terjadi pada tanggal 9 Januari 1905. Saat itu ribuan buruh dan rakyat Rusia yang dipimpin oleh Pastor George Gapon melakukan aksi damai menuju Istana Muslim Dingin di St. Petersburg. Mereka ingin menyampaikan petisi yang berisi tuntutan perbaikan kondisi kerja, kenaikan upah, dan pembentukan parlemen yang lebih demokratis. Namun, pasukan Tsar Nicholas II justru menembaki massa tanpa peringatan. Akibatnya, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Peristiwa ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Tsar dan menjadi awal munculnya gerakan revolusioner di Rusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi revolusi Rusia. Dari segi politik, Rusia masih menerapkan sistem monarki absolut di bawah Tsar Nicholas II yang memiliki kekuasaan penuh. Rakyat tidak memiliki kebebasan politik dan parlemen atau Duma tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Dari segi sosial, terjadi kesenjangan yang sangat besar antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Kaum bangsawan hidup mewah, sedangkan sebagian besar petani dan buruh hidup miskin dan tertindas. Dari segi ekonomi, industrialisasi berjalan lambat, upah buruh rendah, jam kerja panjang, dan harga kebutuhan pokok terus meningkat. Keadaan semakin buruk ketika Rusia terlibat dalam Perang Dunia I. Rusia mengalami banyak kekalahan, jutaan tentara menjadi korban, dan terjadi kelangkaan bahan makanan. Hal ini membuat rakyat semakin tidak puas terhadap pemerintahan Tsar. Pada Februari 1917 terjadi demonstrasi sebesar di Petrograd yang dipelopori oleh para buruh dan perempuan. Aksi mogok kerja menyebar ke berbagai wilayah. Ketika pemerintah memerintahkan tentara untuk menembaki rakyat, banyak tentara justru membelotot dan bergabung dengan demonstran. Akibatnya, Tsar Nicholas II turun tahta dan berakhirlah sistem monarki Rusia yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Setelah itu dibentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kaum liberal dan sosialis moderat. Namun, pemerintahan ini gagal memenuhi harapan rakyat karena tetap melanjutkan Perang Dunia I, tidak segera membagikan tanah kepada petani, dan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Pada Oktober 1917, Vladimir Ilyich Lenin bersama kelompok Bolshevik memimpin revolusi kedua dengan slogan perdamaian, tanah dan roti. Mereka berhasil menggulingkan pemerintahan sementara dan mengambil alih kekuasaan. Sejak saat itu, Rusia mulai menerapkan sistem pemerintahan komunis. Setelah revolusi terjadi, perang saudara Rusia antara tentara merah yang mendukung Bolshevik dan tentara putih yang menentang komunisme. Perang berlangsung dari tahun 1918 hingga 1921 dan dimenangkan oleh Bolshevik. Dampak revolusi Rusia sangat besar bagi Rusia. Revolusi ini melahirkan Uni Soviet pada tahun 1922, menghapus sistem feodalisme dan menjadikan negara sebagai penguasa tanah serta industri. Bagi dunia, revolusi ini menyebarkan ideologi komunis dan munculnya persaingan antara komunisme dan kapitalisme. Sementara bagi Indonesia, revolusi ini turut memengaruhi masuknya paham sosialisme dan komunisme serta berdirinya organisasi seperti PKI. Kesimpulannya, revolusi Rusia terjadi karena ketidakadilan politik, sosial, dan ekonomi yang diperparah oleh Perang Dunia I. Revolusi ini berhasil mengakhiri kekuasaan Tsar, melahirkan Uni Soviet, dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah dunia. Terima kasih, bye-bye.